Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya yang setia di jalan yang benar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran pendidikan agama Islam tentang hari kiamat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari tentang pengertian dan macam-macam hari kiamat, yaitu hari kiamat merupakan berakhirnya seluruh aktivitas kehidupan di alam semesta. Hari kiamat ini ada dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra yaitu kiamat yang kecil, sedangkan kubro disebut juga dengan kiamat besar. Hari kiamat merupakan peristiwa yang belum diketahui oleh siapapun kapan terjadinya. Namun demikian, umat Islam wajib mengimaninya karena merupakan salah satu rukun iman. Umat Islam harus beriman bahwa hari kiamat pasti akan terjadi karena merupakan janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar adanya. Allah dan Rasul-Nya pun telah memberikan beberapa petunjuk tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Marilah kita lihat beberapa tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat sughra. Kiamat sughra ini disebut juga dengan kiamat yang kecil. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda kiamat sughra yang pertama yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, sehingga sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu ada seorang dari Mekah yang mengaku sebagai Nabi penggantinya Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Musailamah al-Kadzab, sehingga ia dibunuh karena mengaku sebagai Nabi penggantinya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, tandanya kiamat sughra yaitu ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Apabila seseorang sudah menganggap agama tidak penting dan tidak mau belajar tentang agama, maka itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat sughra. Yang ketiga, tandanya yaitu perzinaan terjadi di mana-mana. Padahal perzinaan adalah perbuatan yang keji dan mungkar yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi masih banyak di lingkungan kita terjadi perzinaan. Nah, inilah merupakan tanda kiamat sughra. Selanjutnya yang keempat, tanda kiamat sughra yaitu minuman keras merajalela. Minuman keras adalah minuman yang sangat merugikan bagi kesehatan umat manusia, sehingga Allah melarang umatnya untuk meminum minuman keras seperti khamr dan lain-lainnya karena akan merusak pikiran. Nah, ketika minuman ini sudah dikonsumsi oleh banyak orang, maka inilah merupakan tanda-tanda kiamat sughra. Yang kelima, tandanya lagi yaitu jumlah wanita lebih banyak dari jumlah lelaki. Dan saat ini pun kita bisa melihat di sekitar kita bahwa ternyata saat ini orang-orang perempuan lebih banyak jumlahnya daripada orang laki-laki. Selanjutnya yang keenam, tanda kiamat sughra yaitu adanya dua golongan yang saling membunuh dan sama-sama mengaku dirinya paling benar.
Yang ketujuh, gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana. Kita sering mendengar adanya gempa bumi, bahkan tsunami yang terjadi di Aceh ataupun di tempat lain. Tsunami yaitu gelombang laut yang sampai ke daratan. Kemudian yang kedelapan, tanda Qiyamah Sughra yaitu adanya fitnah yang menimpa kehidupan manusia. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Yang ke-10, banyak manusia yang menginginkan dirinya membunuh diri atau mati. Sekarang banyak orang juga yang bunuh diri dengan cara gantung diri atau mungkin minum minuman yang beracun dan lain-lainnya. Ini adalah merupakan tanda Qiyamah Sughra. Yang ke-10 tandanya yaitu laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Kita sering melihat di jalanan ada seorang laki-laki yang berpakaian menyerupai pakaiannya seorang perempuan. Laki-laki menggunakan perhiasan seperti orang perempuan, menggunakan anting-anting padahal itu untuk orang perempuan. Atau sebaliknya, ada juga orang perempuan yang menyerupai seorang laki-laki. Dan yang ke-12, tandanya itu adalah apabila segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Itulah 12 di antara tanda-tanda Qiyamah Sughra. Kemudian, tanda-tanda Qiyamah Kubra atau kiamat yang besar. Yang pertama yaitu banyak manusia menjadi kufur dan murtad. Kufur yaitu tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya alam setelah alam dunia, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak ada hari kiamat. Inilah namanya kufur. Tidak percaya sehingga mereka tidak mau beribadah. Dan juga banyaknya manusia yang murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Semula beribadah rajin, puasa, sholat, tapi tiba-tiba ia keluar dari agama Islam dan tidak lagi beribadah sebagaimana mestinya. Ini berarti sudah tanda-tanda Qiyamah Kubra. Kemudian yang kedua, tandanya itu Al-Quran sudah dianggap bukan sebagai pedoman hidup, tetapi hanya sebagai bacaan biasa. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Banyak orang mengaji Al-Quran, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, banyak yang hafal Al-Quran, tetapi tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Inilah termasuk tanda Qiyamah Kubra. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya binatang ajaib yang dapat bicara. Saat ini kita belum pernah melihat binatang yang ajaib. Nanti pada saatnya itu akan muncul binatang yang tidak pernah kita lihat, tiba-tiba muncul dan dapat bicara layaknya seperti manusia yang bisa bicara. Kemudian yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj yaitu bangsa yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, seperti negara yang suka berperang, negara yang suka menjajah negara lain. Yang kelima, munculnya Dajjal yang menyebar fitnah kepada umat manusia. Keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menurut ajaran agama Islam belum meninggal, masih hidup. Karena yang disalib, yang dibunuh bukanlah Nabi Isa, tetapi temannya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas adalah merupakan temannya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang kafir akan dibunuh, Nabi Isa bersembunyi di suatu tempat. Tetapi tiba-tiba Yudas Iskariot menunjukkan tempat persembunyiannya Nabi Isa. Tetapi Allah menghendaki lain. Ternyata Yudas Iskariot diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Lalu ditangkap oleh orang kafir, disalib dan dibunuh. Sementara Nabi Isa selamat dan diangkat oleh Allah SWT ke alam langit. Dan
nanti ketika kiamat kubro, Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Kemudian yang ketujuh, munculnya Imam Mahdi. Dan yang kedelapan, apabila ada matahari terbit dari arah barat dan terbenam di ufuk timur. Ini adalah kebalikan dari terbitnya matahari. Saat ini matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Tetapi nanti suatu saat matahari ini akan terbit dari arah barat dan akan terbenam di ufuk timur. Itulah tanda-tanda kiamat kubro. Demikianlah pelajaran kali ini, kita telah belajar tentang tanda-tanda kiamat, baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar, sugro atau kubro. Insya Allah pelajaran ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.